Tes tes. Ah, udah Mas. Ya, Ntar aku cek dulu udah ya. dah. Oke, oke. Oke, udah. Oke, udah dah. Oke. Oke. Bentar. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu manajemen bisnis lanjutan akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami yang mengambil subjek dari perusahaan yang mempunyai dana. Oke, boleh silakan next slide. Nah, ini anggota kelompok kami ada saya, Dega, Fajril, Nisa, Rafi, Rizal, Siva. Boleh boleh di next lagi, Mas? Oke, di sini saya akan menyampaikan sedikit latar belakang dari topik kami kali ini. Jadi, kenapa kami mengambil fintech, industri fintech? Karena di era digital saat ini, pesatnya perkembangan fintech dan pergeseran perilaku ke arah transaksi di Indonesia secara non tunai itu sangat meningkat. Eh, Banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi Dana untuk berbagai macam transaksi yang nominalnya kecil maupun besar itu sudah lumayan meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan. Dan tantangan dari bisnis fintech ini tidak lain, perusahaan tidak hanya butuh teknologi tapi juga membutuhkan engine mesin atau mesin bisnis yang kuat dan integrasi untuk menyupport dari banyaknya masyarakat yang mengakses dan menggunakan aplikasi fintech agar layanannya bisa cepat, tanggap, dan akurat. Studi kasus Dana adalah salah satu pemain utama dari dompet digital yang sukses membangun inklusi keuangan lewat inovasi dan pemasaran terpadu dibandingkan dengan beberapa perusahaan yang mempunyai di industri yang sama. Uh, Outputnya adalah menganalisis dana untuk merancang strategic blueprint brand baru bernama NomadPay ya, yang kami rancang berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan kepada dana. Boleh next slide, Mas? Oke, tujuan kami adalah untuk menganalisis strategi brand dan marketing dari dana untuk kami terapkan, mengkaji penerapan agile supply chain and lean operation. Walaupun mungkin dalam kasus kami sistemnya adalah agile supply chain itu dalam kecepatan sistem, respon kecepatan sistem dan juga lean operation juga. Memahami pengambilan keputusan berbasis data, menyusun strategi blueprint untuk NomadPay agar mempunyai acuan dalam perkembangan bisnisnya. Manfaat yang kami harapkan adalah memberikan wawasan integrasi pemasaran, operasional, dan data untuk keberlanjutan bisnis dari contoh dana yang memang sudah berjalan selama bertahun-tahun dan juga sukses. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rizal. Dipersilakan. Baik. Kemudian kita lanjut ke analisis dana atau brand marketing strategi. Yang pertama itu ada positioning. Jadi teman transaksi harian yang aman dan mudah. Jadi bukan hanya sekedar dompet digital gitu. Artinya si aplikasi ini tuh hadir bukan hanya saat orang ingin membayar, tetapi menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari pengguna. Mulai dari belanja kecil-kecilan, kemudian biaya transportasi, hingga kebutuhan untuk usaha. Nah, itu di bagian positioning. Kemudian yang kedua itu ada dari sisi storytelling, di mana mengangkat narasi kehidupan sehari-hari atau bisa jadi UMKM
transportasi gaya hidup untuk membangun koneksi emosional. Jadi ini tuh dengan narasi ini tuh diangkat dekat dengan realitas masyarakat yang sekarang, di mana seperti pelaku UMKM yang terbantu dengan pembayaran digital, pengguna transportasi umum, kemudian hingga gaya hidup masyarakat yang modern. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun koneksi emosional sehingga pengguna merasa brand ini tuh relevan dengan kehidupan mereka. Dan yang ketiga ada brand ambassador. Untuk memperkuat kepercayaan, jadi digunakanlah brand ambassador, yaitu Raisa Andrina, untuk mempresentasikan keamanan dan kepercayaan atau broad brand equity. Pemilihan ini bukan sekadar popularitas, tetapi sebagai bentuk broad brand equity, di mana citra Raisa ini tuh yang dikenal tenang, terpercaya, dan positif, diharapkan dapat memperkuat persepsi keamanan dan kenyamanan brand di mata masyarakat. Dan yang terakhir itu ada integrated marketing atau IMC, itu di mana konsistensi pesan atau aman, mudah, inklusif di seluruh kanal media sosial dan offline atau QRIS. Jadi pesan utamanya itu sebetulnya kan aman, mudah, dan inklusif, disampaikan secara konsisten di berbagai kanal, baik media sosial, iklan digital, maupun media offline seperti penggunaan QRIS di merchant. Kemudian konsistensi ini penting agar citra brand mudah diingat dan dipercaya oleh penggunanya. Kemudian yang kedua ada analisis dana digital operation, di mana dia tuh menggunakan agile supply chain, arsitektur teknologi yang scalable, bisa memperbesar atau bisa mengecil juga, merespon perubahan volume transaksi secara real time. Nah, dari sisi operasional ini tuh sistem ini tuh mampu menyesuaikan kapasitas secara cepat, baik saat volume transaksi meningkat atau menurun, sehingga tetap stabil dalam berbagai kondisi. Nah, kemudian ada kesiapan high demand, menjaga stabilitas saat lonjakan traffic atau promosi nasional atau hari raya. Nah, jadi si perusahaan juga memiliki kesiapan menghadapi high demand, terutama saat terjadi lonjakan traffic seperti promo nasional atau hari raya. Dengan sistem yang kuat dan fleksibel, layanan tetap berjalan lancar tanpa menunggu pengalaman tanpa mengganggu pengguna gitu. Kemudian ada yang ketiga ada lean operation, fokus menghilangkan pemborosan proses yang tidak bernilai tambah. Di antaranya ada penyederhanaan alur transaksi dan otomasi verifikasi. Nah, jadi selain itu kan dilakukan otomisasi proses verifikasi sehingga tidak perlu banyak proses yang manual begitu. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi resiko kesalahan dan mempercepat layanan kepada si penggunanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Sipa. Boleh, Pak? Baik, terima kasih. Pada bagian ini saya akan membahas bagaimana Dana menerapkan pendekatan data-driven decision making dalam menjalankan bisnisnya. Pendekatan ini berarti bahwa keputusan yang diambil perusahaan tidak lagi didasarkan pada intuisi semata, melainkan pada data yang terukur dan berbasis bukti. Pertama, dari sisi dasar pengambilan keputusan. Dana memanfaatkan data untuk mengubah asumsi atau feeling bisnis menjadi strategi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Data membantu manajemen memahami apa yang benar-benar terjadi di lapangan, bukan hanya apa yang diperkirakan akan terjadi. Kemudian yang kedua ada dalam pengembangan fitur, Dana menganalisis perilaku pengguna seperti frekuensi transaksi, kemudian tingkat kegagalan atau error rate, serta pola penggunaan aplikasi. Dari data tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi bagian mana dari layanan yang perlu ditingkatkan atau disederhanakan. Dengan demikian, fitur yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna, bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Lalu yang ketiga, dari sisi kapasitas sistem, data historis transaksi itu digunakan untuk memprediksi lonjakan aktivitas pengguna. Misalnya pada periode Ramadan atau promo besar. Berdasarkan prediksi tersebut, Dana dapat menyesuaikan kapasitas server dan infrastruktur digital agar layanan tetap stabil dan tidak mengalami gangguan. Kemudian selain aspek operasional, data juga dimanfaatkan dalam strategi pemasaran, khususnya pada pemilihan endorser. Jadi Dana tidak memilih figur publik hanya berdasarkan popularitas, tetapi berdasarkan data engagement media sosial dan tren pencarian, sehingga endorser yang dipilih relevan dengan target audiens dan mampu memperkuat pesan brand. Boleh next slide. Baik, untuk slide selanjutnya ini insight strategis atau pembelajaran. Berdasarkan analisis terhadap strategi Dana, terdapat beberapa insight strategis penting yang dapat dijadikan pembelajaran, khususnya bagi pengembang brand digital maupun vintage baru. Insight pertama adalah fokus pada solusi masalah harian. Dana tidak memposisikan dirinya sebagai platform dengan teknologi yang kompleks, melainkan sebagai solusi praktis untuk kebutuhan transaksi sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa nilai utama bagi pengguna bukan pada kecanggihan fitur, tetapi pada kemudahan dan relevansi solusi. Kemudian yang kedua adalah trust sebagai fondasi atau kepercayaan. Dalam bisnis digital, khususnya vintage, kepercayaan merupakan aset yang sangat krusial. Dana secara konsisten menekankan aspek keamanan dan transparansi sehingga pengguna merasa aman dalam melakukan transaksi. Kepercayaan ini menjadi dasar loyalitas jangka panjang. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kolaborasi ekosistem. Dana tidak tumbuh sendirian, melainkan melalui kerjasama dengan merchant, UMKM, lembaga keuangan, dan berbagai mitra lainnya. Kolaborasi ini memperluas jangkauan layanan sekaligus memperkuat value proposition bagi pengguna. Kemudian insight terakhir adalah komunikasi yang inklusif. Dana menggunakan narasi yang sederhana, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan komunikasi ini membuat brand lebih dekat dengan pengguna dari berbagai latar belakang dan mempercepat adopsi layanan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Tesi Pak. Slide selanjutnya saat ini akan disampaikan oleh Tenisa. Boleh, silakan. Nah, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Sekarang di sini saya akan menjelaskan perancangan Nomadbuy. Pada bab ini kita menjelaskan secara lebih tentang rancangan strategis brand Nomadbuy yang sudah kami buat. Nah, berdasarkan pembelajaran dari analisis mesin bisnis Dana pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas oleh rekan-rekan saya. Nah, perlu kami tekankan, brand Nomadbuy ini kami tidak meniru Dana, tetapi mengadaptasi prinsip strategis untuk segmen pasar yang berbeda. Untuk konsepnya juga di sini kami memberi nama Nomadbuy, yang mana Nomadbuy ini merupakan platform digital yang dirancang sebagai finansial companion bagi pekerja migran Indonesia dan pelajar Indonesia di luar negeri.
Nah, kemudian brand ini juga adanya pembeda dengan dana, yang mana dana itu digunakan di Indonesia, tetapi Nomad Pay ini kami khususkan untuk pekerja migran Indonesia dan pelajar yang berada di luar negeri. Nama Nomad Pay ini melambangkan gaya hidup nomaden modern, yaitu individu yang berpindah negara untuk bekerja atau belajar namun tetap membutuhkan sistem keuangan yang aman dan mudah diakses. Kemudian masih slide sebelumnya, Kak. Nah, di sini ada target dari kami, yaitu pekerja migran Indonesia dan pelajar. Nah, kami juga memberikan filosofi menjadi financial component bagi diaspora Indonesia agar tidak bersaing langsung dengan pasar massal seperti Dana. Next aja, Kak. Nah, kemudian untuk visi dan misi dari Nomad Pay sendiri. Untuk visi dari Nomad Pay yaitu menjadi platform fintech terpercaya yang mendampingi diaspora Indonesia seperti pekerja migran Indonesia atau pelajar Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri, yang sedang belajar di luar negeri untuk mengelola kebutuhan keuangan di lintas negara. Jadi walaupun kita sedang berada di luar negeri, kita masih bisa mengakses keuangan atau bisa mengirimkan uang dari mata luar negeri tersebut ke Indonesia seperti itu. Nah, sementara kemudian visi dari Nomad Pay itu, visi kami yaitu menjadi platform fintech terpercaya dalam mendampingi diaspora Indonesia dalam pengolahan keuangan antar negara. Kemudian misi kita itu menyediakan layanan remitensi terjangkau, biaya murah dan cepat, kemudian meningkatkan literasi keuangan, serta ketiga menciptakan pengalaman digital yang aman dan inklusif. Oke, sekian penjelasan dari Nomad Pay kami. Untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Tenisa. Dipersilakan slide saat ini akan dijelaskan oleh Mas Fajril Anggara. Boleh? Maaf Mas, ini katanya sama saya. Oke, di sini Boleh, saya lanjut. akan menerangkan strategi diferensiasi, yaitu mengadopsi fokus diferensial ala Porter dengan nilai unik untuk segmen PMI dan pelajar, yakni remitansi antar negara murah, multibahasa, edukasi, serta transparansi biaya dan keamanan. Nomad Pay positioning sebagai mitra finansial bukan sekedar transaksi. Adapun juga modal usaha dan pendapat. Model bisnis berkelanjutan dari biaya transaksi remitansi mikro atau volume tinggi, kolaborasi B2B dengan perusahaan tenaga kerja atau lembaga pendidikan, serta layanan premium atau akun pro dan laporan keuangan. Fokus pendapatan berulang tanpa promosi agresif untuk stabilitas. Adapun juga optimalisasi operasional. Efisiensi via teknologi cloud, integrasi API dengan bank atau remitansi resmi. Struktur tim kecil Agilia untuk cepat develop produk dan keputusan. Prioritas kepatuhan regulasi finansial Indonesia dan negara tujuan guna menjaga berkelanjutan dan kepercayaan. Adapun juga strategi peluncuran dan pengolahan merek. Peluncuran bertahap via community based marketing target komunitas PMI atau pelajar di luar negeri lewat kerjasama diaspora dan
media sosial. Pengolahan merek, konsistensi, empati, terpercaya, serta pengalaman user yang sederhana atau transparansi untuk loyalty jangka panjang. Ada juga data drive growth strategi, yaitu belajar dari dana, guna gunakan data transaksi atau pelaku feedback untuk evaluasi kinerja, develop fitur dan tingkah layanan, serta ubah asumsi bisnis jadi strategi terukur dan adaptif terhadap pasar. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Rafif atas penjelasannya. Slide saat ini akan dijelaskan oleh Mas Fajril Anggara sebagai penutup juga. Boleh, silakan Mas Fajril. Baik, pada bagian kesimpulan dapat kita lihat bahwa kesuksesan Dana berasal dari integrasi tiga hal utama, yaitu strategi brand yang kuat, operasional yang agile, dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, ketiga faktor ini saling mendukung dalam membangun kepercayaan pengguna dan menjaga kualitas layanan. Nah, pembelajaran dari Dana kemudian diterapkan pada Nomad Pay, namun dengan fokus yang berbeda. Nomad Pay menargetkan niche market, yaitu diaspora Indonesia seperti pekerja migran Indonesia dan pelajar di luar negeri. Dengan fokus ini, Nomad Pay dapat menghindari persaingan langsung dengan vintage besar dan menawarkan layanan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya dari sisi rekomendasi, Nomad Pay disarankan untuk memprioritaskan pengembangan fitur, remitansi, dan edukasi keuangan karena kedua hal ini sangat dibutuhkan oleh target pasar. Selain itu, Nomad Pay juga perlu memperkuat kemitraan strategis dengan institusi di negara tujuan, seperti bank, kampus, dan lembaga penyalur tenaga kerja, agar layanan lebih terpercaya dan mudah diakses. Terakhir, penggunaan data secara konsisten juga menjadi kunci agar Nomad Pay dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna dan strategi bisnis tetap relevan. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas rekan-rekan atas penyampaiannya. Berikut sudah cukup penyampaian dari kelompok kami, kelompok 1 untuk mata kuliah manajemen bisnis lanjutan. Hasil analisis kami dari perusahaan Dana. Sekian dari kami. Saya sebagai perwakilan menyampaikan terima kasih karena sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahu